merajai pelatihan bahasa Inggris untuk otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Juga semangat pagi. Pagi. Nah, kesempatan ini Abi ingin bercerita pengalaman Abi dulu ya, ketika pertama-tama ingin membangun lembaga Abi, Global Connection. Di sekitar tahun 1996, saya waktu itu masih bekerja di sebuah lembaga pendidikan bahasa Inggris, salah satu yang terbesar ya, sekitar 3 atau ke-4 terbesar di Indonesia. Waktu itu saya ditugaskan di tempat Mas Indah, Jakarta Selatan, hanya kadang-kadang memberikan pelatihan di cabang kami yang ada di Jalan Raya Pasar Minggu, tepatnya di samping Bank BCA Pomat itu, ya, dekat Kalibata, atau mungkin malah masuk ke kawasan Kalibata. Hari itu saya ditugaskan untuk mengajar di cabang tersebut di Jalan Raya Pasar Minggu, dan saya mendapatkan session pertama, juga session kedua, maksudnya pagi itu ada 2, saya mengajar sekitar jam 8 sampai jam setengah 10, terus jam setengah 10 sampai jam setengah 12. Nah, hari itu saya belum sarapan gitu. Jadi selepas saya mengajar session 1, saya keluar karena kelaparan tuh ya, tetapi perlu diketahui bahwa saya itu dulu selalu berpakaian necis gitu, nggak kayak hari ini ya pakai kaos begini, tetapi dulu ya pakai layaknya eksekutif muda gitu, selalu berdasi, pakai suit yang pantas gitu, tapi nggak ini ya, pakai pakaian yang pantas aja kan, tapi bukan jas begitu. Nah, dan takdirnya saya tuh mempunyai banyak konsumen. Kadang-kadang beliau-beliau ini pergi ke luar negeri, ke Amerika atau kemanapun, dan biasanya diberi oleh-oleh seperti dasi, baju, celana, kadang-kadang ada yang bawain juga sepatu gitu. Nah, saat itu saya tentu saja sebagai standar saya waktu itu, saya menggunakan ya pakaian yang biasa saya kenakan gitu, ya berdasi dan sebagainya. Karena saya kelaparan saat itu, saya memutuskan untuk membeli mie ayam di depan kantor kami yang ada di Jalan Raya Pasar Minggu tersebut. Adanya di seberang jalan itu. Nah, di sana itu saya ketemu dengan sekelompok orang yang berdasi juga, yang sedang makan juga ya, karena itu tenda ya, waktu itu memang mie ayamnya mie ayam tenda, tetapi banyak yang beli rupanya di sana karena memang terkenal enaknya. Maka saya pun mengorder 1 porsi. Nah, ketika melihat kerumunan itu, karena saya itu biasanya tebar pesona, ya saya senyum, saya sapa saja, selamat pagi Pak gitu, dan beliau rupanya juga menyapa balik, selamat pagi ya, jawab dari orang yang kelihatannya paling berpengaruh di antara kerumunan itu. Jadi ada sekitar 6 atau 7 orang, berdasi juga, necis juga, sedang makan mie ayam di situ. Nah, selesai saya makan, maka ya saya mendekat dan Bapak, saya pamit duluan ya gitu. Tetapi rupanya beliau menjulurkan tangan dan kami saling kenalan, dan hari itu beliau setelah tahu bahwa saya ini adalah seorang pengajar bahasa Inggris, beliau meminta saya kapan-kapan mainlah ke kantor gitu. Di mana Pak kantornya? Ini dekat sini, di sebuah perusahaan otomotif ya,
penjualan otomotif, spare part dan sebagainya. Ya, waktu itu memegang beberapa brand dari, saya sebut aja BMW, terus Isuzu, Daihatsu, Peugeot, sepertinya ada ya, saya lupa nih apakah ada Peugeot atau yang lainnya. Ada beberapa brand lah dari Jepang dan Eropa. Maka pada hari yang disepakati, saya pun datang ke kantor beliau. Rupanya beliau ini seorang general manager di perusahaan tersebut. Nah, setelah kami ngobrol santai, tidak presentasi, hanya beliau menanyakan gimana sih pengajarannya kayak apa dan sebagainya. Dan akhirnya beliau ini tertarik dengan konsep yang saya tawarkan. Saya juga meminta kepada beliau, Pak, kami juga bisa customize kok, kalau Bapak menghendaki, saya nanti akan belajar dan mendesainkan materi sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang akan belajar. Saya menyampaikan begitu. Karena memang takdirnya dulu itu kantor di mana saya bekerja sering mengassign saya, menugaskan saya ke beberapa perusahaan ya, untuk memberikan pelatihan kepada para karyawan di perusahaan-perusahaan konsumen dari lembaga saya. Maka saya mendeliver ide ini itu dan sebagainya. Terus akhirnya tolong buatkan proposal ya. Oh iya Pak gitu. Terus saya pulang ya, hari itu saya pulang, mulailah berpikir apa nih ya, mulai dari mana. Tetapi saya bersyukur karena saya punya seorang istri yang waktu itu juga sebagai tenaga administrasi dan keuangan di lembaga saya. Kita ngobrol sana sini, saya tektokan untuk cari ide yang pas begitu. Dan akhirnya saya menyampaikan, saya kembali ke kantor beliau ini, saya menyampaikan, Pak, saya punya konsep seperti ini, mohon nanti kalau Bapak kurang berkenan, ya saya siap menerima masukan dari Bapak. Tetapi rupanya beliau udah sangat terkejut, bahwa ini bagus sekali, sudah cocok dengan konsep pelatihan yang saya berikan. Karena kita dulu itu memberikan pelatihan macam gimana sih teleponing, handling complaints, sampai detecting problems, macam-macam sekitaran seperti itu. Yang waktu itu memang saya pikir ini akan bermanfaat bagi dunia otomotif. Nah, waktu berlalu, akhirnya beliau menentukan hari dan tanggal serta jam yang disepakati untuk kapan bisa dimulai. Tetapi saya menyampaikan kepada beliau, Pak, sebisa mungkin biarlah kami atau saya ini nanti di session pertama nggak usah dibayar dulu deh. Saya pengen semacam brainstorm dulu supaya teman-teman tuh tahu pola kita kayak apa dan tujuan kita mau kemana. Saya sampaikan begitu. Dan beliau mengiyakan, silakan Mas, silakan. Maka di hari sekali lagi yang ditentukan, ada sekitar 25 branch managers di perusahaan tersebut dikumpulkan. Saya kaget juga, tapi waktu itu saya nggak ngerti asa bodoh teing ya, masa bodoh siapa mereka, nggak ngerti saya waktu itu. Yang jelas saya akan menyampaikan apa gagasan saya dan bagaimana akan kita nanti menjalaninya. Ternyata sekitar 25 mungkin hampir 30-an kepala cabang dari otomotif ya, berbagai macam merek tersebut di grup usaha ini. Waktu berlalu, saya memberikan pelatihan, dan akhirnya inilah awal mula saya bisa mengatakan bahwa saya dulu adalah rajanya provider training bahasa Inggris di area Jakarta dan sekitarnya. Maksud saya merajai pelatihan bahasa Inggris untuk otomotif atau sektor otomotif, khususnya penjualan dan maintenance-nya. Karena setelah ini terjadi, rupanya tingkat kepuasannya juga ya bisa dibilang tinggi.
teman-teman yang belajar ini mulai menyebarkan nama saya ke network yang mereka punya. Jadi saya akhirnya ke Tunas Group, ke Astra, bahkan akhirnya terakhir itu saya bekerja sama dengan Indoren ya, tidak hanya di Jakarta tapi juga di Cilegon, di Bandung, Surabaya, dan dari situ nanti ke Mercedes-Benz macam-macam. Dan serunya memang rata-rata konsumen kami ini mendapatkan kepuasan yang relatif tinggi dari pelatihan-pelatihan yang ABI lakukan. Pertama ABI saja, tapi setelah itu kan setelah tahun 2000-an saya mulai membangun tim, membangun global connection, dan akhirnya juga walaupun mungkin saya tidak tulis ya, mungkin di profil saya di pre 1999 itu saya nggak tulis. Sebenarnya banyak pengalaman yang saya dapatkan dari network, terutama di otomotif ini. Jadi teman-teman, waktu itu ya, seandainya saya tidak berpakaian rapi ya, dan tidak murah senyum, tidak ramah begitu kepada banyak orang, saya meyakini saya tidak akan dipanggil tuh ke perusahaan tersebut dan akhirnya memberikan pelayanan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi bahasa Inggris di perusahaan-perusahaan tersebut. Dari situlah saya mulai membangun lembaga saya, tapi waktu itu juga belum saya legalkan karena memang konsepnya saya sebagai private teachers di beberapa perusahaan. Nah, jadi sekali lagi pada teman-teman yang masih muda yang mau membangun karir maupun bangun usaha, entrepreneurs muda gitu ya, saya kira memang appropriateness, kepantasan itu perlu teman-teman bangun ya. Ada istilah halo effect. Halo effect itu adalah kesan pertama adalah pada pandangan. Nah, setelah itu nanti ada wow effect, karena waktu setelah pandangan pertama terjadi, saya mendeliver ide saya bagus, mereka mengatakan seakan-akan wow ini keren gitu. Akhirnya bisa terekrutlah saya di sana, dan dari situ network terbangun sampai ke berbagai lini bisnis lainnya. Karena harus diketahui bahwa sebagian besar dari customer saya adalah hasil dari rekomendasi. Demikian teman-teman ya, ambillah manfaat dari kisah sederhana ini. Mudah-mudahan Anda sekalian bisa mengambil hikmah dari kisah ini, dan saya meyakini ada banyak keemasan di setiap pribadi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.